Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pelatih Uzbekistan puji kecerdasan Sintayong. Pemain paling disorot selama Piala Asia U20. Penyesalan Sintayong usai Timnas U20 Indonesia tersingkir. Sintayong ungkap alasan Timnas Indonesia U20 tampil bertahan. Timnas Indonesia U20 sejatinya membutuhkan kemenangan ketika menghadapi Uzbekistan semalam. Sebab Garuda Nusantara hanya berada di urutan ketiga klasmen dan kalah bersaing dari Irak. Akan tetapi Sintayong tampak enggan berjudi ketika Timnas Indonesia U20 melawan sang tuan rumah. Alih-alih bermain terbuka, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan diminta untuk tampil rapat dalam pertahanan. Strategi itu membuat Uzbekistan lebih leluasa memegang bola. Beruntung pertahanan Timnas Indonesia U20 begitu solid. Sayangnya, skuad Garuda Nusantara yang mengincar lawan dengan serangan balik selalu gagal. Alhasil hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta. Berdasarkan level pertahanan kami, taktik seperti itu cocok dipilih. Kami tidak ingin kebobolan gol. Meski kami tidak lolos ke babak berikutnya, saya rasa hasil ini tidak buruk bagi kami, ucap Sintayong. Kapten Garuda Nusantara merasa kecewa gagal bawa Timnas Indonesia U20 tembus perempat final. Kapten Timnas Indonesia U20 Muhammad Ferrari agak kecewa setelah gagal menembus perempat final Piala Asia U20 2023. Namun dia cukup terhibur karena Garuda Nusantara bermain baik pada laga terakhir fase grup melawan tuan rumah, di mana bisa menahan imbang Uzbekistan U20 yang menjadi unggulan. Baik Persija Jakarta itu pun mengatakan rekan-rekannya telah berusaha menjalankan instruksi pelatih dengan sebaik mungkin. Hal itu terbukti Uzbekistan U20 tidak mampu membobol gawang Dava Fasya Sumawijaya selama 90 menit. Gugur di fase grup Piala Asia U20, Sintayong singgung postur pemain. Pelatih Sintayong akui masalah postur membuat Timnas Indonesia U20 sulit buat tumbakan Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2023. Karena memang sang tuan rumah memiliki fisik yang lebih besar dari Garuda Nusantara. Meski begitu, Sintayong menilai Timnas Indonesia U20 sudah tampil cukup bagus. Hal itu diakui oleh Sintayong karena anak asuhnya mampu memberikan yang terbaik. Pemain paling disorot selama Piala Asia U20. Setidaknya ada 6 pemain di skuad Timnas Indonesia U20 yang tampil mencolok selama Piala Asia U20 2023. Di antaranya adalah Dava Fasya yang tampil mengesankan memberikan penyelamatan penting untuk gawang Indonesia. Kemudian ada nama Kakang Rudianto yang berhasil menjadi palang pintu yang tangguh untuk skuad Garuda. Ia juga memiliki peran menyelamatkan skuad Garuda Muda dari kekalahan telak. Lalu Muhammad Ferrari, di mana berdasarkan statistik lapang bola, Ferrari menjadi pemain belakang yang paling banting tulang mengawal pertahanan. Kemudian ada nama Robby Darwish, Hugo Samir, dan juga Hoki Caraka yang sama-sama menunjukkan performa yang ciamik. Penyesalan Sintayong usai Timnas U20 Indonesia tersingkir. Pelatih Sintayong memendam penyesalan usai Timnas U20 Indonesia tersingkir di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Penyesalan itu berupa tidak bisa membawa skuad terbaik Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 kali ini. Karena seperti yang kita tahu, Timnas U20 Indonesia bermain di Piala Asia tanpa Marcelino Ferdinand. Selain itu, Timnas U20 Indonesia juga belum bisa diperkuat 3 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi. Dari demikian, Sintayong tetap mengapresiasi kinerja dari Robby Darwish dan kawan-kawan. Elkan Bagot tak masuk skuad Cheltenham Town FC dalam 4 laga beruntun. Pemain abroad Indonesia Elkan Bagot masih kesulitan selama menjalani masa peminjaman di Cheltenham Town FC. Mirisnya Elkan Bagot tidak dibawa ke skuad utama Cheltenham Town FC dalam 4 laga beruntun. Terakhir kali Elkan dibawa ke skuad Cheltenham Town FC yakni pada laga versus Burnley FC. Ketika itu Elkan dipasang sebagai starter dan tampil selama 72 menit. Namun sayang, pada saat itu klubnya dibantai 0-4 di kandang sendiri. Sejak saat itu, tim pelatih Cheltenham Town FC Wade Elliott sudah tidak pernah lagi memberi kepercayaan kepada bek jangkung tersebut. Padahal sebelumnya, Wade Elliott nampak antusias ketika memboyong Elkan Bagot dari Gillingham FC. Vietnam bantai Timnas Indonesia wanita di kualifikasi Piala Asia Wanita U20.
Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2023. Bermain di Vietri Stadium Vietri, Vietnam menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia. Bahkan laga baru berjalan selama 1 menit, Vietnam sudah sukses mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Mental pemain Timnas Indonesia semakin terlihat setelah Vietnam kembali mencetak gol keduanya. Kemudian gol ketiga Vietnam terjadi pada menit ke-37. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi India pada laga kedua grup F di Vietri Stadium pada Kamis mendatang. PSSI dituding melakukan pelanggaran HAM. Asosiasi Persepak Bola Profesional Indonesia atau APPI mengutuk rencana PSSI membatasi jatah pemain naturalisasi yang boleh direkrut oleh tiap-tiap klub Liga 1 musim depan, di mana mereka melabelinya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pernyataan tertulis APPI, hal ini tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy. Jika naturalisasi dianggap satu polemik di sepak bola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim. Di sisi lain, PSSI justru berwacana menambah jatah pemain asing. Praktis, APPI mempertanyakan tujuan dari pembatasan pemain naturalisasi. Jika dilakukan demi lebih mengembangkan pemain lokal, maka penambahan pemain asing bertentangan dengan hal tersebut. Sintayong tampil maksimal di tengah keterbatasan. Sintayong memang sejak lama meminta fans Timnas Indonesia U20 untuk tidak memasang ekspektasi besar kepada Timnas U20. Pelatih Garuda Nusantara Sintayong pun mengaku sudah memutar otak demi menciptakan skuad yang ideal di tengah keterbatasan pemain yang tampil di Piala Asia U20 edisi kali ini. Di bawah keterbatasan itu, Sintayong memang memutar otak menciptakan skuad yang kuat. Namun apa daya, Timnas Indonesia U20 tidak bisa melangkah lebih jauh. Secara taktik, saya coba meramu tim dengan skuad yang ada secepat mungkin terlepas dari segala masalah yang ada. Jelas mata pelatih Korea Selatan tersebut. Pelatih Uzbekistan puji kecerdasan Sintayong. Uzbekistan yang berstatus sebagai tuan rumah gagal mencetak gol saat menghadapi Timnas U20 Indonesia di laga terakhir grup A Piala Asia U20. Pada laga tersebut, kedua tim turun dengan formasi serupa, yakni 3-4-3. Namun, Razvan Kaidarov merubah starting line up saat menghadapi Timnas U20 Indonesia. Sayangnya dengan materi itu, anak asuh Razvan Kaidarov tak mampu merobek jala gawang Timnas U20 Indonesia yang dijaga oleh Dava Fasha. Pelatih berusia 61 tahun itu lantas memuji Sintayong yang telah membaca strateginya. Dengan tanpa gol saat menghadapi Timnas U20 Indonesia, Uzbekistan untuk pertama kalinya gagal mencetak gol di pertandingan Piala Asia U20. Indra Syafri jawab rumor mengenai lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia dirumorkan akan melawan dua negara Afrika yakni Kenya dan Burundi di FIFA Matchday pada Maret mendatang. Terbaru Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menjawab rumor lawan tanding Timnas Indonesia tersebut. Sang Dirtek memilih untuk tidak membocorkannya dan meminta publik menunggu rilis resmi dari PSSI. Kita tunggu saja rilis resmi PSSI nanti untuk mengetahui apakah skuad Garuda akan melawan Kenya dan Burundi di FIFA Matchday pada Maret mendatang. shit my way.